Shalom, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Maranatha Siregar dengan NIM 11S24008. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kita itu mengenai recursion, recursive, binary search tree, dan tree transversal. Di mana kita disuruh untuk presentasikan bagaimana itu recursion, bagaimana itu um, recursive binary search tree, dan tree transversal. Nah, langsung saja ke aktivitas praktikumnya. Di sini kita disuruh untuk membuat fungsi yang dimana ini untuk mengubah node tree dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kita langsung ke code yang, nah, di sini yang pertama itu dari app.java, di mana eh, ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk menguji seluruh fungsionalitas yang telah kita bangun. Jadi saya akan jelaskan alurnya bagian per bagian agar mudah kita pahami. Yang pertama kita masuk ke bagian B, recursion, di mana di sini kita menguji konsep dasar dari rekursi melalui perhitungan faktorial. Saat kita memanggil faktorial dot faktorial 5, program akan menghitung faktorial 5-nya secara rekursif. Artinya fungsi memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi dasarnya. Lalu hasilnya 120 mungkin muncul sebagai bukti bahwa logika rekursi kita berjalan dengan benar. Nah, inilah yang dinamakan fondasi penting sebelum kita masuk ke struktur data yang lebih kompleks. Selanjutnya di bagian recursive binary search tree, bentar. Di bagian ini eh, kita membangun binary search tree secara rekursif. Kita memasukkan angka-angka seperti 47, 21, 76, dan seterusnya ke dalam pohon. Lalu, keunggulan dari binary search tree ini adalah strukturnya yang teratur. Nilai kiri selalu lebih kecil dari parentsnya dan nilai kanannya selalu lebih besar. Kita menguji metode R-contains ini mencari nilai misalnya 27 itu ada dan misalnya 99 itu tidak ada begitu. Udah. Lalu eh, selanjutnya kita lanjut ke, bentar. Tadi kan pada bagian R ini, pada bagian recording R contents ini kan untuk mencari misalnya nilai 27 itu ada dan nilai 99 itu tidak ada begitu. Terus ini akan berjalan secara rekursif menelusuri cabang pohon. Lalu setelah eh, itu kita menghapus node root ke 47-nya. Lalu ini kita hapus menggunakan remove root dan menampilkan struktur pohon yang tersisa menggunakan breadth first search untuk memastikan bahwa penghapusan itu tidak merusak properti binary search tree. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 3 yaitu tree transversal. Ini adalah eh, di sini kita mengeksplorasi berbagai cara atau mengunjungi setiap node dalam pohon. Kita reset pohon agar strukturnya jelas, lalu membandingkan 4 metode transversal. Yaitu yang pertama itu ada level demi level dari atas ke bawah, lalu pre-order itu root kiri kanan yang berguna untuk menyalin pohon. Lalu post order ini dari kiri, lalu ke kanan, lalu ke root, sering dipakai untuk menghapus node. Dan in order itu dari kiri, lalu ke root dan ke kanan, yang spesial karena menghasilkan urutan terurut naik
pada BST gitu. Dengan melihat output masing-masing, kita bisa memahami kapan setiap metode paling tepat digunakan. Yang terakhir itu di aktivitas praktikum ini kita menerapkan dua tantangan nyata. Yang pertama itu invert binary tree, di mana ini kita membalikkan struktur pohon dengan menukar setiap node kiri dan kanan secara rekursif. Hasilnya bisa langsung dilihat lewat BFS, di mana pohon yang tadinya condong ke kiri sekarang condong ke kanan, seperti dicerminkan. Nah, kedua itu ada valid valid binary search tree check, di mana ini adalah kita menguji apakah suatu pohon masih memenuhi syarat binary search tree, lalu pohon baru dengan nilai 10, 15, 5 ini dikembalikan true karena strukturnya itu valid. Namun pohon yang sudah kita invert sebelumnya dikembalikan false karena setelah dibalik properti kiri lebih kecil, kanan lebih besar. Sudah tidak terjaga. Ini menunjukkan bahwa validasi struktur sama pentingnya dengan manipulasi data. Nah, secara keseluruhan, presentasi ini tidak hanya misalnya tidak menunjukkan bahwa kode kita berjalan, bukan, tetapi juga membantu kita memahami mengapa rekursif itu sangat cocok untuk operasi pada pohon dan bagaimana transversal memengaruhi cara kita memproses data. Dan kapan kita perlu memvalidasi integritas strukturnya. Nah, selanjutnya itu adalah binary search tree. Nah, tadi kita udah di app.java-nya, itu merupakan operasinya, otaknya. Sekarang kita sudah siapkan titik masuk utama dan kerangka dasar program. Sekarang kita lanjut ke mesinnya, yaitu binary search tree. Nah, di binary search tree ini merupakan rangka atau suspensi dan mesin yang membuat programnya itu berjalan dan sesuai dengan aturan. Nah, di dalam kelas ini baris pertama yang kita deklarasikan itu adalah eh, variabel root. Ini titik krusialnya karena root itu pintu gerbang utama ke seluruh struktur. Nah, kalau rootnya itu masih kosong atau nol berarti tree-nya belum punya isi sama sekali. Lalu di bawahnya ada kelas node di mana ini adalah untuk eh, yang digunakan nanti untuk di binary search tree-nya. Kenapa? Karena node itu adalah bagian internal yang nggak perlu diakses langsung dari luar kelas utama. Nah, setiap node cuma pegang tiga hal, yaitu yang pertama itu ada value, ada left, ada right-nya. Nah, eh, dalam value itu ini berguna untuk menyimpan angkanya. Di left itu inilah nanti yang bakal menunjukkan ke cabang kiri, khusus buat data yang lebih kecil, dan right itu buat cabang kanan, khusus data yang lebih besar. Jadi, setiap kali app.java yang nanti minta tambah data, sistem nggak bakal asal tempel, tapi bakal mulai cek dari root, bandingin nilainya, terus turun ke kiri atau kanan sampai nemu slot yang kosong yang pas untuk diisi. Jadi, inti dari kode ini adalah kode ini memang belum punya metode insert atau search, tapi ini untuk fondasi yang wajib sebelum app.java bisa beroperasi. Nah, selanjutnya itu adalah factorial.java. Di dalam factorial.java ini kita akan membahas struktur data yang cukup kompleks. Sekarang kita pindah ke materi yang lebih ringan, itu rekursi. Nah, kita ambil contoh kasusnya contoh klasik yang gampang dipahami, yaitu menghitung faktorial di file factorial.java ini. Nah, di sini kita bikin sebagai utility class dia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kelas ini tidak dirancang buat bikin objek atau instansiasi, tapi murni hanya kumpulan fungsi bantu yang siap dipanggil kapan saja oleh app.java. Makanya kita perlu memerhatikan baris konstruktornya jadi private gitu. Ini adalah cara untuk mengunci kelas ini agar nggak bisa di new sembarangan karena memang nggak perlu gitu. Jadi kita cuma butuh fungsinya, nggak butuh objeknya. Kita masuk ke inti logikanya menghitung metode faktorial integer n. Nah,
Di sini kita pakai teknik rekursif, yaitu teknik di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Konsepnya simple. Kalau kita mau menghitung 5 faktorial, itu sama dengan 5 kali 4 saja. Terus 4 faktorial itu 4 kali 3 dan seterusnya. Sampai kita ketemu angka paling dasar yaitu satu. Nah, di kode ini kita tangkap barisan if jika n lebih kecil sama dengan satu, itu return satu. Ini disebut base case atau kondisi berhenti. Tanpa ini, fungsi bakal mutar terus tanpa henti dan program kita bakal keras. Jadi intinya rekursi itu tidak kayak kita lagi mengupas bawang lapis demi lapis, terus kita terus masuk ke dalam sampai ketemu intinya gitu. Terakhir, ada satu hal penting dalam kode ini yaitu peringatan soal Stack Overflow error. Ini kenapa ini penting? Itu karena rekursi itu pakai memori stack buat nyimpan status pemanggilan fungsi. Kalau kita masukin angka yang terlalu besar, misalnya faktorial 10.000, memori stacknya bisa penuh dan program bakalan error. Jadi meskipun kode ini terlihat singkat, ini sangat-sangat penting di dalam code ini. Terus selanjutnya kita masuk ke graph.java. Nah, kode ini mempresentasikan hubungan antara titik dan verteksnya dalam sebuah jaringan. Dan yang menariknya di sini kita pakai dua pendekatan sekaligus, yaitu ada adjacency matrix dan adjacency list. Nah, kita bayangin saja, misalnya adjacency matrix itu kayak tabel silang atau peta kotak-kotak yang langsung nunjukin koneksi antara titik. Kalau ada hubungannya, nilainya akan satu, kalau enggak ya nilainya bakalan nol gitu. Nah, ini cepat buat ngecek koneksi, tapi boros memori kalau titiknya banyak. Nah, agensi list inilah yang lebih hemat. Dia cuma nyimpan daftar tetangga buat setiap titik, jadi lebih efisien lah kalau grafnya jarang terhubung. Nah, di konstruktor ini- inisialisasi keduanya biar kita punya fleksibilitas. Yang pertama itu mau cek cepat pakai matriks atau mau hemat memori pakai list. Jadi saat kita mau menambah koneksi antar titik lewat metode add edge, sistem bakal validasi dulu apakah titiknya valid lalu mengupdate kedua struktur sekaligus. Karena graf ini sifatnya undirected atau dua arah, kayak misalnya jalan kampung yang bisa biasa, jalan raya lah yang bisa dilewati bolak-balik. Nah, di listnya kita tambahin masing-masing titik ke daftar tetangganya. Begitu juga kalau mau hapus koneksi lewat remove edge, tinggal balikin nilainya menjadi nol di matriks dan hapus dari list. Dengan pendekatan ganda, eh, kita bisa manfaatin kelebihan masing-masing struktur tergantung kebutuhan operasi. Nah, untuk navigasi atau menelusuri graf, kita sediakan dua algoritma populer yaitu BFS dan DFS. Nah, untuk BFS itu atau breadth first search itu kayak nyebar gelombang dari titik awal, dia kunjungi semua tetangga terdekat lebih dahulu baru lanjut ke level berikutnya. Nah, di sini kita pakai kui biar urutannya terjaga. Siapa yang masuk duluan diproses duluan, sedangkan untuk di search itu kayak orang yang nekat masuk lorong sampai mentok. Baru balik lagi buat coba jalur lain. Nah, di kode ini kita pakai rekursi biar alurnya natural. Keduanya kita lengkapi dengan fitur pengurutan tetangga biar hasilnya konsisten dan gampang dites. Jadi terakhir itu ada metode print graph yang bantu kita visualisasi struktur graf langsung ke konsol. Jadi kalau ada yang error atau pengen ngecek hubungan antar titik, kita bisa lihat matriks dan listnya secara real time. Nah, selanjutnya itu ada rekursif
Binary search ini kumpulan fungsi bantu yang fokus menangani operasi pada binary search tree menggunakan pendekatan rekursif karena sifatnya hanya sebagai utilitas konstruktornya kita buat free fight agar kelas ini tidak bisa diinstansiasi sembarangan. Nah, tiga operasi utama yang disediakan adalah penambahan, penghapusan, dan pencarian. Jadi ketiganya ini dirancang untuk memanfaatkan sifat alami dari binary search tree, di mana nilai di kiri selalu lebih kecil, nilai di kanan selalu lebih besar. Nah, untuk metode R contains ini adalah eh, logikanya itu kita mulai dari node yang diberikan, lalu kalau nilainya cocok langsung di return true, kalau misalnya tidak kita bandingkan nilai yang dicari dengan nilai node saat ini. Jadi jika lebih kecil kita rekursif ke kiri, jika lebih besar kita ke kanan. Proses ini terus berlanjut sampai kita menemukan nilai yang dicari atau malah menabrak nol. Yang artinya nilai tersebut memang tidak ada di dalam tree karena setiap langkah hanya memilih satu cabang. Pencariannya jadi sangat efisien, nggak perlu cek semua node. Nah, di sini ada metode insert di mana R-insert ini sedikit lebih rumit karena ada dua versi. Yang publik bertugas menangani kasus khusus saat tree masih kosong, sementara yang privat ini adalah helper rekursif yang sebenarnya melakukan penelusuran. Nah, helper ini akan turun ke kiri atau kanan berdasarkan perbandingan nilai. Nah, dan begitu juga di saat menemukan posisi nol, dia langsung bikin node baru di situ. Nah, selanjutnya ada remove. Ini menghapus node di binary search tree. Nah, kalau node yang dihapus itu daun, nggak punya anak, maka tinggal return nol. Kalau punya satu anak, kita return anak tersebut supaya tree-nya tetap nyambung. Tapi kalau node-nya itu punya dua anak, kita cari nilai terkecil di subtree kanan pakai helper main value, lalu ganti nilai node yang akan dihapus dengan nilai terkecil itu. Lalu hapus node pengganti di subtree kanan secara rekursif. Dengan cara ini aturan binary search tree-nya tetap terjaga. Nah, selanjutnya itu ada transversal Java dan ini adalah menjadi yang terakhir. Nah, di sini traversal ini bersifat utilitas konstruktornya kita buat privat biar supaya nggak bisa diinstansiasi, kita cukup panggil metodenya statis langsung dari kelasnya. Jadi operasi pertama yang tersedia dari binary breadth first search ini, di mana ini sendiri yang cara kerjanya itu kayak menyapu lantai level demi level. Mulai dari root, lalu kunjungi semua anak di level berikutnya, dari kiri ke kanan, baru lanjut ke level di bawahnya. Di kode ini kita pakai WW biar eh, urutannya itu terjaga. Jadi not yang langsung duluan bakal diproses duluan sambil terus menambahkan anak kiri dan kanannya ke antrian. Hasilnya kita dapat daftar nilai yang urut berdasarkan kedalaman bukan berdasarkan besar kecilnya angka gitu. Jadi selain dari BFS ini ada tiga varian DFS atau depth first search yang masing-masing punya pola kunjungan berbeda. Pre-order itu urutannya root dulu baru kiri lalu kanan. Cocok kalau kita mau bikin salinan tree atau ngeprint struktur hierarki. Lalu post order itu kebalikan dari in order, pre-order. Lalu yang in order itu adalah kiri root baru kanan. Dan ini spesial buat binary search tree karena hasilnya tetap selalu urut naik dari terkecil ke terbesar. Ketiganya ini kita pakai untuk mengimplementasikan pakai rekursi di helper method masing-masing. Jadi alurnya natural dan fungsinya fungsi itu memanggil dirinya sendiri buat turun ke cabang baru mengumpulkan nilainya dan balik lagi ke atas gitu. Jadi di bagian aktivitas praktikumnya ini ada dua metode tambahan yang cukup menarik. Yang pertama itu import tree, lalu yang kedua ini adalah fungsinya membalikkan tree kayak
berkaca, jadi kiri jadi kanan, kanan itu jadi kiri di setiap levelnya. Logikanya simple, setiap kali visit node tukar referensi left dan right-nya, lalu rekursif kedua anak, hasilnya itu struktur T jadi mirror image tanpa mengubah nilai atau aturan binary search tree-nya. Yang kedua itu adalah is valid binary search tree, di mana ini digunakan untuk mengecek apakah sebuah tree benar-benar memenuhi syarat binary search tree. Nah, cara simpelnya kita pakai hasil transversal in order, terus kita cek apakah urutan strip tree increasingnya itu kalau ada satu aja nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai setengahnya, berarti tree-nya rusak atau nggak valid. Dengan pendekatan ini kita bisa validasi struktur tree cuma dengan satu pas transversal plus loop sederhana tanpa perlu logika rumit yang ngecek tiap node satu persatu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.